so. No, 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 no. Di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama Yi yang sedang memainkan biolanya yang bisa mengeluarkan sihir untuk menumbuhkan tanaman bunga di rooftop. Namun tidak berhasil. Hal itu membuat Yi dan tetangganya yaitu Peng dan juga Jin merindukan Everest nih yang sudah berada di tempat asalnya. Setelah itu Nenek Yi meminta bantuan mereka untuk menukar kompor di kedainya yang berada di bawah. Secara bersamaan, kelopak bunga dari atap terbang ke arah kompor yang berada di kedai, membereskan kedai karena besok mereka akan membuka kedai pangsit yang baru. Sementara itu, di kutub utara terlihat Everest sedang bermain dengan boneka salju. Lalu kelopak bunga tersebut sampai di sana. Everest menyadari nih, kelopak bunga itu terdapat sihir dari Yi. Kembali ke Yi nih dan lainnya yang sedang mendorong kompor mendengar suara di dalam kompor. Saat dicek ternyata seekor burung. Kemudian Yi dan lainnya mengeluarkan burung itu yang dinamainya Birdie. Mereka kaget, Birdie ini tak bisa terbang dan warna bulunya yang ajaib. Terlihat di situ Birdie yang ketakutan. Yi memainkan biola untuk menenangkannya nih. Tiba-tiba sinar matahari memantulkan cahaya yang membuat Birdie bisa terbang. Namun cahaya itu tertutup awan yang ternyata itu adalah Everest. Yi dan lainnya sangat senang kembali bertemu dengan Everest. Setelah itu Yi meminta bantuan Everest untuk membuat Birdie bisa terbang dan kembali pulang ke rumahnya. Karena sesama makhluk ajaib, Everest berbicara dengannya nih. Ternyata Birdie ini tidak bisa kembali pulang. Lalu Yi mempunyai ide mencarikan tempat baru untuk Birdie. Tiba-tiba datanglah nenek mengajak mereka untuk makan pangsit. Sementara itu Birdie dititipkan ke Everest. Saat mereka asik makan, muncullah Everest di balik kaca memanggilnya. Yi dan lainnya kembali ke rooftop. Terlihat nih Birdie yang semakin lemas. Mereka kebingungan harus berbuat apa. Di situ Yi teringat dengan buku cerita anak-anak. Saat dicek ternyata Birdie adalah Feng Huang, seekor burung yang berasal dari matahari. Makanya dia ditemukan di dalam kompor dengan suhu yang sangat hangat. Akhirnya Yi menemukan tempat baru Feng Huang nih yang tepat, yaitu di atas menara gedung tinggi. Dengan dibantu oleh Everest menaiki awan, mereka menuju ke menara. Namun angin sangat kencang hingga mereka hampir terjatuh ke bawah. Di situ Everest bersenandung membuat tangga awan. Tapi sekarang mereka terjebak di atas besi konstruksi. Padahal dikit lagi nih mereka sampai di atas menara. Lalu Everest sendiri yang akan membawa Feng Huang untuk melompat ke atas menara. Akhirnya dia berhasil nih, tapi Yi, Peng dan juga Jin jatuh. Everest mencoba menyelamatkan mereka, tapi sayangnya gagal menangkap Yi. Feng Huang yang terkena sinar matahari kembali sehat dan langsung terbang menyelamatkannya. Akhirnya Feng Huang menemukan tempat tinggal barunya. Lalu Yi memainkan biolanya dengan dibantu oleh senandung Everest, menyuburkan tanaman di sana. Everest dan lainnya pun pergi. Lalu Yi baru teringat bahwa neneknya meminta mereka menyebarkan brosur opening kedai barunya. Kemudian Everest membantu Yi dengan membuatkan awan di atas kedai. Hal itu membuat banyak pembeli tertarik dan kedai pun ramai. Kemudian Yi yang memainkan biolanya dan terlihat banyak cahaya nih dari makhluk ajaib yang berada di sekitarnya, yang tertarik mendengar alunan iramanya. Besoknya Yi masih mengharapkan makhluk ajaib datang. Namun beberapa kali memainkan biola dengan berbagai macam genre musik dan juga dibantu oleh Everest, Jin dan Peng, tidak ada tanda-tanda nih dari makhluk ajaib yang semalam bersinar. Di situ Everest pun kelelahan dan membuatnya semakin lemas karena suhu di sana panas, sedangkan Everest membutuhkan cuaca dingin untuk tubuhnya. Mereka mempunyai ide nih membawanya ke dalam freezer makanan di kedai. Kemudian Peng mengalihkan perhatian nenek Nai-Nai, sementara Jin dan Yi membawa Everest masuk ke dalam diam-diam. Akhirnya tubuh Everest kembali sehat nih berada di dalam sana. Setelah itu mereka kembali ke rooftop berdiskusi gimana caranya agar suhu Everest tetap stabil, karena akan susah masuk ke dalam kedai Nai-Nai. Satu-satunya cara mereka meminta bantuan Tuan Bernice, yaitu penjahat yang ada di film sebelumnya yang sekarang menjadi baik.
baik. Setelah itu mereka pergi ke rumah Tuan Bernice dengan berjalan kaki, karena Everest yang lemah tidak bisa membuat kendaraan awan. Sesampainya di sana, Yi bertemu dengan Tuan Bernice yang sekarang ditemani oleh tikus Duchess. Yi menceritakan nih semuanya dan meminta bantuan Bernice, namun dia menolak karena takut dia akan menyakiti Everest. Tiba-tiba Everest menghilang di sana. Yi, Peng, dan Jin mencari-cari Everest nih karena mereka yakin Everest tidak akan pergi jauh dari sana. Dari atas Yi melihat Everest di dekat gang, kemudian mereka menaiki motor untuk sampai dengan cepat. Tapi sayangnya Everest tidak ada. Hingga malam hari akhirnya Yi menemukan Everest yang sedang memandang poster gunung Everest. Kemudian mereka membawa Everest ke rooftop. Terlihat Everest semakin lemas. Yi yang merasa bersalah tidak bisa membantu Everest padahal dia yang memberikan sihir di biolanya. Kemudian Yi memainkan biola tersebut. Di situ Everest pun sadar dan kembali sehat. Lalu Yi meminta Everest kembali pulang demi kenyamanan dirinya. Tiba-tiba Bernice datang. Dia berubah pikiran dan akan membantu Everest sebagai tanda permintaan maafnya atas kesalahannya dahulu. Di situ Bernice membangunkan rumah khusus Everest di sana, yaitu teknologi yang canggih dan bisa mengatur suhu seperti tempat asal Everest. Lalu Everest pun sangat senang karena suhunya sama seperti di gunung Everest. Dia pun ingin tetap di sini bersama Yi. Everest pun memeluk Bernice sebagai tanda terima kasihnya. Kemudian Bernice juga memberikan sepatu terbang untuk Peng. Jump! Jin mendapatkan kacamata canggihnya. I am totally a bracelet guy! Except for the long. Sedangkan Everest mendapatkan perangkat yang akan mengontrol suhu tubuhnya, dan Yi mendapatkan alat penyetel musik. Tiba-tiba Feng Huang datang. Dia memberitahukan bahwa ada makhluk ajaib yang akan datang. Karena mendengar suara biolanya tadi nih, ternyata irama yang dibuat oleh Yi harus dari hati agar makhluk ajaib datang. Tak lama kemudian ada getaran di bawah tanah seperti gempa. Yi mengira makhluk ajaib itu sangat besar yang ada di dalam tanah. Bernice mencoba mengidentifikasi makhluk tersebut. Tapi sayangnya gagal karena komputernya tiba-tiba rusak. Lalu Feng Huang memberitahu ciri-ciri makhluk tersebut yang bisa terbang dan besar. Kemudian Yi dan Jin akan berpencar mencari di mana keberadaan makhluk tersebut. Sementara itu Peng tetap di atap bersama dengan Everest. Mereka tetap tak menemukan makhluk itu nih. Lalu Yi memainkan biolanya agar makhluk tersebut datang. Makhluk itu adalah Sewer Koi yang muncul dari pembuangan air dan bisa terbang. Lalu Yi dan lainnya menyusuri gorong-gorong mengikuti Sewer Koi tersebut hingga akhirnya sampai di sebuah bendungan ajaib. Sewer Koi memberitahu Everest bahwa bendungan itu rusak. Melalui kacamata Jin, dia melihat bendungan itu mengontrol aliran ke seluruh kota. Jika rusak, maka kota bisa tenggelam. Setelah itu, mereka pergi dari sana karena air yang meluap. Lalu Bernice takjub nih melihat Sewer Koi. Kemudian Yi meminta bantuan Bernice untuk membuatkan teknologi mengidentifikasi jika ada banjir di kota. Tapi sayangnya lagi-lagi komputernya rusak. Lalu Everest menyampaikan kalau bendungan itu rusak karena ada sesuatu yang hilang. Di situ Yi pun mencari tahu nih melalui buku cerita yang ternyata sebuah mutiara yang hilang dari bendungan. Dan sekarang berada di museum menjadi pameran benda kuno. Lalu Yi dan lainnya pergi ke museum dan mencuri mutiara itu kembali sebelum kota banjir. Di sini Peng bertugas di depan memberitahukan jika ada petugas. Yi dan lainnya masuk ke dalam museum. Yi memainkan biolanya dibantu dengan Everest untuk menemukan letak mutiara itu, yang ternyata berada di dalam ruangan bawah tanah dengan keamanan sistem yang kuat. Jin berhasil meretas sistem itu, tapi masih ada laser keamanan. Dengan cepat Everest menahan Sewer Koi yang mau mengambil mutiara itu. Kemudian Yi yang akan mengambilnya. Dengan arah Jin dari kacamatanya yang bisa melihat titik yang aman dari laser. Di sisi lain, gorong-gorong air sudah hampir meluap. Peng mencoba memberitahu Yi bahwa ada penjaga. Tapi Yi tidak mengangkat telepon karena fokus mengambil mutiara. Lalu Everest memberitahukan Yi bahwa ada penjaga yang datang. Di sisi lain Bernice dan juga Duchess yang kelaparan sedang menunggu pesanan makanan. Tiba-tiba Jin menelpon dan meminta bantuannya untuk kabur dari museum karena ada penjaga datang. Tapi di situ Bernice malah menutup teleponnya karena tidak ada pilihan lain. Yi dengan cepat mengambil mutiara itu sebelum petugas datang dan melemparkan ke arah Peng.
Akhirnya mereka berhasil, lalu Peng membawa mutiara itu bersama dengan Shower Koi menuju bendungan ajaib. Lalu penjaga yang datang dialihkan oleh suara biola Yi dan kabut yang dibuat oleh Everest. Saat penjaga lengah, mereka mencoba kabur, tapi mereka hampir kepergok penjaga. Untung aja kurir makanan tiba nih yang dikirim Barnes mengalihkan perhatian penjaga. Lalu Yi dan lainnya kabur dari sana. Di sisi lain, Peng bersama dengan Shower Koi sampai di bendungan, lalu memasukkan mutiara ke sana dan bendungan pun berfungsi kembali. Shower Koi pun berterima kasih kepada Yi dan juga lainnya. Namun Yi juga berterima kasih karena selama ini Shower Koi lah yang menjaga air kota. Di sisi lain, Barnes dan juga Duchess kelaparan karena makanan pesanannya dikirim ke museum untuk membantu Yi. Lalu Peng dan lainnya datang membawa pangsit sisa dari kedai Nai untuk Barnes. Setelah itu Yi masih merasa bingung nih kenapa semua orang tidak menyadari Shower Koi yang keluar melompat dari pembuangan air. Di sini Barnes mengatakan bahwa tidak semua orang bisa melihat sihir. Hanya seperti mereka lah yang percaya karena membuka hati dan mata. Besoknya Peng dan juga Jin membantu Yi membersihkan kedai. Kemudian Nai datang memberitahu mereka nih bahwa toko permen terkenal milik Mr. Long tutup. Dia ingin membuat manisan permen sama seperti Mr. Long. Dengan mengikuti rasa dari manisan dari toko Mr. Long, namun selalu tak sama rasanya. Dan malam harinya manisan permen selalu menghilang. Dan Nai curiga nih pelakunya adalah Nyonya Chen, pemilik toko di seberang jalan, karena akan menjual manisan permen juga. Kemudian Yi dan lainnya kembali ke rooftop. Disinilah Yi ingin sekali mengendalikan air dengan menggunakan sihir biolanya. Lalu Everest pun membantu Yi mengendalikan air. Namun sayangnya beberapa kali dicoba tetaplah gagal. Tiba-tiba Nai datang, Everest pun bersembunyi di markas barunya. Di situ Nai meminta Yi untuk mengecek kamera CCTV untuk mengetahui siapa pelaku yang mencuri manisannya. Nah, saat dicek oleh Yi, ternyata pelakunya adalah Everest. Lalu Yi beralasan rekamannya error dan akan diperbaiki besok nih untuk melihat rekaman CCTV. Setelah Nai pergi, Yi langsung menegur Everest. Di sini Nai bingung karena harus memperlihatkan hasil CCTV tersebut, tapi Everest tidak boleh ketahuan oleh Nai. Tiba-tiba Yi mempunyai ide nih untuk merekam ulang dengan meminta Peng yang menjadi pelakunya. Malamnya Peng pun beraksi. Dia mencuri manisan permen dan terekam oleh CCTV. Setelah itu Peng kembali lagi ke kedai. Dia ketagihan dan memakan banyak manisan hingga tertidur di sana. Lalu muncullah beberapa makhluk kecil dan salah satunya masuk ke dalam mulut Peng yang terbuka. Besok paginya Nai kaget melihat ternyata Peng pelaku yang mencuri manisannya. Yi dan juga Jin pun datang ke kedai dan Nai harus terus mengoceh kepada mereka. Tiba-tiba Peng menghilang dan Everest memberitahukan bahwa ada yang aneh dengan Peng. Dia mencuri permen milik tetangga. Lalu mereka pun mencoba menghentikan Peng. Setelah berhasil menangkapnya, Jin menggunakan kacamata dan melihat ada makhluk dalam tubuh Peng yang sedang mengambil alih diri Peng. Yi memainkan biolanya nih agar makhluk itu keluar, namun gagal. Kemudian Yi mempunyai ide untuk memberi makanan Peng jamur kuping kayu agar merangsang makhluk itu keluar, tapi tetap saja gagal dan malah membuat makhluk itu semakin marah. Yi mempunyai ide menggunakan angin lalu memainkan biolanya dengan dibantu oleh senandung Everest. Hingga akhirnya mereka berhasil membuat makhluk itu keluar dari tubuh Peng. Lalu muncullah makhluk kecil lainnya nih dan mereka pun menangkapnya. Di situ Jin memberi permen ke makhluk itu dan mereka mengeluarkan serpihan debu warna-warni. Melihat itu Yi teringat manisan permen milik Mr. Long. Bisa jadi makhluk ini adalah peliharaan Mr. Long untuk bisnisnya. Mereka pun pergi ke toko Mr. Long nih yang sudah kosong dan menemukan sobekan kertas. Setelah sobekan itu disatukan dan Jin mengidentifikasi bahwa makhluk itu bernama Minticon yang berumur 300 tahun. Jadi keluarga Mr. Long sudah memiliki hubungan dengan Minticon cukup lama. Namun mereka bingung kapan dan bagaimana makhluk itu masuk ke dalam keluarga Mr. Long. Lalu kenapa dia tiba-tiba pergi menutup tokonya. Dan Minticon akan lemah jika tidak memakan gula, tapi sebaliknya nih, Minticon akan menjadi gila terlalu banyak gula. Setelah itu Yi memutuskan membuat rumah baru untuk Minticon. Dengan memainkan biolanya, dia membuat tumbuhan tebu sebagai rumah baru Minticon.
Akhirnya Minticon memiliki tempat tinggal barunya. Kemudian Yi memberikan serpihan gula debu warna-warni nih dari Minticon kepada Nainai. Saat dicicipi oleh Nainai ternyata mirip dengan resep manisan Mr. Long. Akhirnya Nainai menemukan resep yang sama, tapi Yi tidak memberitahu di mana dia dapat. Di akhir film terlihat seorang pria mencurigakan berada di tengah pohon tebu. Di awal film, Jin menerima sebuah paket dari tempat kuliahnya yang berisi jubah putih kedokteran yang akan dipakai saat acara seremoni nanti. Karena tak sabar Jin memakainya, padahal di kotaknya tertulis nih dilarang dipakai dahulu. Lalu Jin memamerkan pakaiannya ke seluruh warga. Dari jauh ada makhluk yang mengikutinya. Jin pun sampai di kedai Nainai. Di sana dia bertemu dengan Peng dan juga Yi yang kagum melihat jas dokter milik Jin. Hampir aja Peng yang sedang makan pangsit menyipratkan saus ke arah jas putih tersebut. Kemudian mereka pergi ke rooftop menemui Everest dan memberinya pangsit. Di sini Jin berhati-hati tidak mau dipeluk oleh Everest takut jasnya putihnya kotor. Tapi tiba-tiba datanglah makhluk ajaib berwarna hijau yang mendekati Jin dan menjilatinya. Hingga jasnya kotor terkena liur hijau makhluk itu. Yi bingung kenapa makhluk itu tiba-tiba muncul nih, padahal dia tidak memainkan biolanya. Sementara Jin pergi untuk membersihkan jas tersebut. Namun di tengah jalan tiba-tiba seluruh tubuhnya menghilang seperti tembus pandang. Kembali ke Yi yang mencari tahu nama makhluk ajaib tersebut, tapi tidak ada nih di semua buku dongeng. Lalu Everest menanyakan siapa nama makhluk itu, yang ternyata dia bernama Morty. Di sini Yi memainkan biolanya untuk menghibur Morty, namun malah membuat Morty muntah. Di situ Yi semakin bingung karena baru pertama kalinya makhluk ajaib yang benci mendengarkan suara biolanya. Lalu Jin datang kembali dengan wujud yang tak terlihat. Melihat itu Yi tahu nih penyebabnya yaitu dari air liur Morty. Kemudian Jin menelpon Barnis untuk meminta bantuannya karena 3 jam lagi dia harus menghadiri acara seremoni di kampusnya. Sementara Yi masih berusaha mendekatkan diri dengan Morty agar tahu apa yang dibutuhkannya. Namun di situ Morty tidak peduli dengan Yi, dia malah sibuk membuat tempat tidur untuknya dan terlihat cemas. Sementara Jin yang beberapa kali mencoba cara dari Barnis tetap tidak bisa terlihat. Morty terlihat gelisah di atas tempat tidur. Lalu Yi mencoba menganalisa apa yang membuat Morty seperti cemas di kamarnya. Sementara Jin malah sibuk nih membuat jas putih dari kertas dan meminta Peng menggantikannya ke acara seremoni. Melihat itu Peng kesal dan meminta mereka untuk fokus membantu Morty yang gelisah. Kemudian Jin menghampiri Morty. Sebagai calon dokter dia memeriksa tubuh Morty yang ternyata Morty sedang hamil dan dia akan melahirkan. Dengan cepat Jin meminta bantuan Yi dan lainnya menyiapkan proses bersalin. Tiba-tiba Jin kembali terlihat namun dia tidak jadi pergi ke acara seremoni dan memilih untuk membantu Morty melahirkan. Sebagai calon dokter dia harus bisa membantu siapapun yang membutuhkannya. My medical ethics, respect my teacher, and akhirnya Jin berhasil membantu Morty melahirkan 5 bayinya. Di sini mereka baru menyadari nih, ternyata Morty mengikuti Jin karena dia memakai jas dokter dan meminta bantuannya. Kemudian Jin menelpon ibunya nih, meminta maaf karena tidak bisa datang ke acara seremoni. Setelah itu Yi memainkan biolanya di hadapan bayi Morty. Lalu di situ Jin pun merasa senang membantu Morty. Besoknya Ibu Yi meminta tolong membantu pengiriman di kedai dan Nainai meminta Yi membilas kubis untuk stok kedai. Di situ Yi harus melakukan semuanya hari itu juga. Kemudian Yi melihat sendal miliknya bergerak sendiri. Saat dicek ternyata salah satu bayi Morty tertinggal di rumahnya. Lalu Yi memberitahu Peng dan juga Jin mereka harus mengembalikan bayi itu ke Morty. Yi memberikan nama yaitu Mini Morty karena dia harus bekerja membantu di kedai. Lalu menitipkan Mini Morty ke Jin dan juga Peng sambil mencari tahu tempat beradanya Morty. Kemudian Yi bersiap untuk mengantarkan pesanan pangsit. Tiba-tiba bola basket jatuh dari rooftop, membuat pesanannya yang di atas motornya jatuh. Yi kembali ke rooftop dan melihat Mini Morty yang tidak aman dijaga oleh Jin, yang dibuat eksperimen untuk mencari tahu tempat tinggal Morty. Di situ akhirnya Yi pun membawa Mini Morty sambil mengantarkan pesanan. Saat mengantar pesanan Mini Morty malah memakannya dan Yi salah mengantarkan pesanan.
Setelah selesai, Yi kembali ke rooftop merasa kelelahan karena Minimorty tidak bisa diam dan mengacaukan pesanannya. Lalu Nai menelpon meminta Yi untuk pergi membeli kubis. Di sini Everest ingin pergi ikut bersamanya, tapi Yi meminta Everest untuk menjaga Minimorty. Tidak lama kemudian Yi sampai di kedai membawa kubis. Terlihat makanan di kedai berantakan dan ternyata Everest berada di sana. Dia kabur dari Minimorty karena tidak suka bersamanya. Yi memaksa Everest nih untuk kembali ke rooftop karena dia ada kelas biola. Karena sudah terlambat Yi pergi, tetapi sesampainya di sana kelas telah selesai. Yi akhirnya pun pulang. Dia curhat kepada ibunya karena tidak bisa menjalankan semua pekerjaan dengan lancar. Di sini ibunya mencoba menghiburnya dan memberikan motivasi. Setelah itu Yi ke rooftop melihat Minimorty terus menangis. Sementara Everest tidak peduli dengan Minimorty karena cemburu, Yi lebih sayang kepada Minimorty. Lalu Yi mencoba menenangkan Minimorty dengan memainkan biolanya. Hingga akhirnya dia tertidur. Tapi tiba-tiba Minimorty menghilang begitu saja. Yi dan lainnya bingung kemana dia pergi nih karena takut berkeliaran di luar dan dilihat oleh orang lain. Kemudian Everest jujur kepada Yi bahwa dia telah menuangkan air liur Morty dan membuatnya tidak terlihat. Karena Everest merasa diabaikan atas kehadiran Minimorty. Di sini Yi meminta maaf karena telah mengabaikan Everest. Lalu mereka berpencar untuk mencari Minimorty sebelum ditemukan oleh orang lain. Hingga akhirnya Jin dan Yi menemukannya yang sedang naik ke atap rumah. Yi kesusahan menangkapnya nih. Lalu Peng memainkan bola basket hingga Minimorty terpancing dan turun ke bawah. Setelah itu Jin terus mencari di mana tempat tinggal Morty dengan mengidentifikasi pergantian kulit dari Minimorty. Sementara itu Everest asik bermain dengan Minimorty karena sekarang dia sudah menerima kehadiran Minimorty. Tapi sayangnya harus berpisah karena Minimorty akan dibawa ke tempat Morty berada. Mereka pun akhirnya pergi. Lalu sesampainya di sana, Morty sangat senang nih bertemu dengan bayinya yang menghilang. Di situ Yi pun akhirnya senang. Akhirnya semua masalah terselesaikan dan dia beristirahat sebentar di sana. Besoknya Peng menceritakan kegagalannya bermain basket. Lalu Yi dan Peng mengingatkan nih bahwa akhir-akhir ini Peng sering sial. Mendengar itu, Nai memperingatkan Peng karena di tahun ini dia menginjak 12 tahun. Yang artinya dalam kepercayaan nenek moyang warga Cina adalah tahun kesialan. Dia meminta Peng berhati-hati dan memberikan gelang tali sebagai jimat untuknya. Kemudian Peng pergi untuk latihan basket. Selama latihan Peng tidak fokus karena mengingat kesialannya. Sementara itu di rooftop Yi berlatih memainkan biola karena dia akan tampil saat malam tahun baru nanti. Lalu di situ Minticon menghampiri Yi, Jin dan Everest karena tugas mereka mengumpulkan serpihan debu manisan sudah menumpuk. Hingga Minticon merasa bosan dan butuh pekerjaan yang membuat mereka aktif. Sementara itu Peng menemui Nai dan meminta masukan nih agar dia terhindar dari kesialan. Lalu Nai meminta Peng untuk menghindari semua yang berhubungan dengan angka 4. Kemudian menghindari celah jalan yang rusak dan hal-hal aneh lainnya yang harus Peng hindari. Semua yang dikatakan Nai dilakukan oleh Peng hingga membuat latihan basketnya menjadi kacau. Tidak sampai di situ nih, Peng meminta masukan agar dia terpilih menjadi kapten di timnya. Lalu Nai memintanya untuk menjauhi teman-teman yang tidak sama dengan zodiaknya. Besoknya Yi dan lainnya membuat para Minticon aktif dengan membuat rintangan dari kaktus. Lalu datanglah Peng nih yang menyampaikan bahwa dia berhenti berteman dengan Yi dan juga Jin karena zodiak mereka ini tidak cocok dan agar dia terbebas dari kesialan. Mendengar itu Yi dan Jin tertawa dan meminta Peng jangan terlalu percaya dengan ucapan Nai. Tapi Peng tidak mendengarkan mereka lalu pergi karena Minticon mendekatinya. Peng juga menjauhi Everest karena dia berwarna putih. Setelah itu Yi dan juga Jin menemui Peng meminta maaf karena kemarin mereka menganggap dia hanya bercanda. Namun Peng tidak mau berbicara dengan mereka. Dengan cepat dia pergi hingga membuat dirinya hampir ditabrak mobil. Melihat itu Yi, Jin dan Everest mengikuti Peng dan mengamati dari atas. Dengan dibantu oleh para Minticon yang membawa kacamata Jin untuk merekam Peng yang sedang berlatih. Terlihat Peng terlalu berhati-hati dan tidak menikmati permainan basketnya. You got this, Peng. You can. Oh dear. Okay, Peng, this is your moment. Hingga dia tidak terpilih untuk ikut pertandingan besok. Peng pun sangat sedih. Tiba-tiba datanglah Everest dan lainnya.
Mereka meminta Peng untuk melihat rekaman saat dia latihan. Lalu mereka akan membantu Peng menghadapi rasa takutnya dengan menghadapi semua rintangan yang dia hindari sebelumnya, dibantu dengan para Minticon. Hingga akhirnya Peng berhasil melanggar semua aturan tahayul dan tidak terjadi apapun kepadanya. Kemudian Peng meminta maaf nih kepada Yi dan juga lainnya karena percaya begitu saja dengan tahayul itu. Besoknya pertandingan pun dimulai. Peng hanya menjadi penonton saja. Di sela permainan, salah satu pemain melihat Everest di balik kursi penonton. Namun tidak ada yang percaya ucapannya. Hingga pemain itu diganti oleh Peng. Akhirnya Peng ikut pertandingan dan memenangkannya. Pelatih yang melihat permainan Peng bagus memasukkan Peng ke tim inti nantinya. Mendengar itu Peng sangat senang. Di akhir scene terlihat Feng Huang diculik oleh sosok yang sangat besar. Diperlihatkan di dalam mimpi, Yi bersama yang lainnya bertemu sosok bayangan hitam di sebuah gang. Keesokannya Yi yang penasaran mengajak Jin dan Peng menyusuri gang untuk menemukan makhluk itu. Di situ Yi berpikir nih, ada sosok makhluk ajaib yang butuh bantuannya. Kemudian Yi memainkan biolanya agar makhluk itu muncul. Lalu muncullah katak hijau biasa tapi memiliki kaki 3. Jin dan Peng merasa kodok itu bukanlah kodok ajaib, tapi Yi tetap akan membantunya dan mengembalikan ke tempat asalnya. Di sisi lain, Sewer Koi diculik oleh sosok besar. Kembali ke Yi dan lainnya sampai di kedai nih. Di sana ibunya dan Nainai berdebat tentang kedatangan reporter yang akan meliput kedai mereka. Namun Nainai tidak suka akan kedatangan reporter itu karena takut mencuri resep masakan keluarga mereka. Lalu ibu yang melihat mereka membawa katak meminta mereka pergi nih sebelum reporter datang. Ibu juga meminta bantuan Yi selama reporter itu datang nanti. Sementara Peng yang membawa katak memberinya nama Todd. Lalu Yi memberitahu Peng dan Jin bahwa dia akan sibuk di kedai. Kemudian Jin membantu Yi mempromosikan kedai di sosmed. Namun Jin baru sadar nih bahwa sudah 2 bulan dia tidak aktif di sosmed dan ketinggalan sepatu terbaru yang sedang tren agar dirinya menjadi sorotan di sosmed. Jin sangat ingin membeli sepatu itu. Tiba-tiba Todd memutangkan sebuah kotak yang ternyata sebuah sepatu yang diinginkannya. Mereka pun sadar nih bahwa Todd katak ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Yi harus pergi membantu ibunya dan meminta mereka untuk tidak berulah selama dia pergi. Reporter pun datang nih dan disambut oleh ibu dan tiba-tiba bangku rusak. Lalu Yi membantu ibunya melayani reporter. Sementara itu Peng sedang meminta beberapa barang kepada Todd. Kemudian Yi yang datang melihat itu memarahi Peng. Lalu di situ Peng malah menghasut Yi untuk meminta bantuan ke Todd agar bisa membantu ibunya melayani reporter. Kemudian Todd mengabulkan dengan memberikan sebuah kursi untuk dipakai reporter. Yi akan kembali ke kedai. Di sini Everest ingin ikut, namun Yi memintanya tetap di sana. Lalu Everest mempunyai ide dan menatap Todd. Di sisi lain, Jin menyambut pembeli di depan kedai. Tiba-tiba ada pembeli nenek-nenek nih yang langsung memeluknya. Sementara itu di kedai Yi harus menyelesaikan beberapa masalah seperti mengganti lampu dan lainnya. Yi pun terpaksa meminta barang terus-menerus ke Todd. Dan Peng juga terus meminta barang ke Todd. Hingga akhirnya Yi meminta satu permintaan, yaitu pangsit kaki bebek requestan dari reporter. Namun di sini Todd sudah kelelahan dan tidak bisa mengabulkan permintaannya. Yi merasa bersalah kepada Todd. Akhirnya Jin pun memeriksa keadaan Todd yang ternyata sakit. Kemudian mereka meminta bantuan Everest untuk berkomunikasi dengan Todd. Tapi mereka baru sadar nih, Everest tidak ada di sana. Di sisi lain, si nenek tua malah masuk ke dalam dapur kedai dan mencoba memasak sesuatu. Di sini Nainai tidak tahu karena sedang diwawancarai oleh reporter. Yi kembali ke kedai mencari Everest. Kemudian dia melihat nenek tua yang tadi memasak menyajikan hidangan ke reporter. Yi pun menyadari nih bahwa nenek itu adalah Everest saat melihat kakinya. Lalu Yi membawa Everest pergi dari sana sebelum ketahuan oleh orang lain. Kemudian Everest mengecek keadaan Todd yang butuh istirahat. Lalu Yi memainkan biolanya untuk memulihkan Todd. Oh, I think that's Todd doing that. It's working. Hingga semua benda yang dikeluarkan Todd satu persatu menghilang.
dan Everest pun kembali ke wujudnya nih. Di sini Yi tahu cara mengembalikan Todd pulang dengan mengabulkan permintaan Todd dan membuat sihir Todd berbalik kepadanya. Yi memainkan biolanya dibantu dengan Everest untuk mengembalikan Todd pulang. Akhirnya mereka berhasil memulangkan Todd. Kemudian di kedai, reporter sangat puas hidangan pangsit Nainai, meskipun pangsit yang dia inginkan tidak ada. Akhirnya Yi dan ibunya berhasil melayani reporter dengan baik. Lalu ibu berterima kasih karena Yi telah melakukan yang terbaik. Singkat cerita, tahun baru Cina pun tiba. Terlihat semua orang bersiap menyambutnya, termasuk dengan Peng yang sibuk melis makanan di street food yang harus dimakannya nanti. Kemudian dia menemui Yi yang sedang latihan untuk tampil di acara festival nanti. Dia ini ingin memainkan irama biola seperti mendiang ayahnya lakukan saat seusianya. Karena Yi sibuk, Peng mengajak Jin untuk menemaninya jajan di street food nanti. Tapi Jin tidak bisa karena dia akan tampil di festival menjadi penari barongsai naga. Lalu Peng mempunyai ide mengajak Everest untuk menemaninya. Peng berpikir nih bahwa aman jika Everest berkeliaran karena sedang banyak festival yang menampilkan hewan. Sementara Yi pergi ke kedai bertemu ibu dan Nainai. Dia menunjukkan hasil latihan biolanya kepada mereka. Tapi ternyata irama yang dimainkannya berbeda dengan yang dulu dimainkan ayahnya saat festival. Selama ini dia salah latihan nada. Lalu Yi akan mengunjungi kuil tempat mendiang ayahnya. Di sisi lain, Peng mendandani Everest lalu mereka pun pergi. Tiba-tiba para Minticon diculik oleh sosok besar. Tapi salah satu Minticon tidak terbawa. Yi pun sampai di kuil. Dia menceritakan semua yang terjadi selama ini kepadanya. Kemudian memainkan biola di hadapan guci ayahnya untuk menunjukkan irama mana yang sama persis dimainkan ayahnya dahulu. Tiba-tiba salah satu kertas terbang sebagai tanda dari ayahnya irama yang akan dimainkan Yi. Sementara Peng dan Everest menjadi sorotan semua orang yang melihat Everest. Kemudian Peng mengunjungi semua kedai makanan sepanjang jalan sesuai list yang telah dibuatnya. Di sisi lain, Morty yang sedang asik bermain dengan anaknya tiba-tiba diculik oleh sosok yang sama. Yi yang akan pulang dihampiri bocil yang membawa biolanya kabur dari sana. Yi mengejarnya nih, meminta biolanya dikembalikan. Namun bocil itu malah melempar biola Yi hingga senarnya putus. Yi sangat bingung karena sejam lagi dia harus tampil di festival. Sementara Jin menampilkan tarian barongsai naga di festival. Lalu Peng yang habis membeli makanan kehilangan Everest di sana. Sementara Yi yang ke rooftop mau menemui Everest untuk membetulkan biolanya. Tapi Yi tidak menemukan Everest dan Peng di sana. Yi menelpon Peng namun tidak diangkat. Terlihat Minticon yang tertinggal masuk ke dalam tas Yi. Lalu Yi menghampiri Jin meminta bantuannya mencari Peng dan Everest yang menghilang. Terlihat Peng yang sibuk mencari Everest kemana-mana nih. Akhirnya menemukan Everest dan Peng mengajaknya kembali pulang. Peng meminta Everest untuk tidak memberitahu Yi bahwa mereka habis berjalan-jalan. Di sisi lain, Yi dan Jin akan naik ke atas menara di mana tempat tinggal Feng Huang agar bisa menemukan Everest dari atas. Sesampainya di sana, Yi kaget melihat sarang Feng Huang berantakan. Lalu Jin melihat Everest dan Peng sudah kembali ke rooftop. Tapi tiba-tiba ada sosok besar yang menculik Everest dan Peng. Setelah itu Jin dan Yi mencari tahu nih makhluk yang menculik Everest. Dan ternyata makhluk itu bernama Nian, yang dalam legenda Cina tinggal di pegunungan dekat lautan. Nian akan memangsa hewan hingga anak-anak jika dia kelaparan. Di situ Jin pun sadar Minticon ikut diculik oleh Nian. Lalu Jin melacak sepatu roket milik Peng agar tahu di mana mereka berada. Setelah mengetahui lokasinya, mereka meminta bantuan Barnis. Sebelum pergi, Nainai menghampiri mereka dan memberikan pangsit untuk diberikan ke Nian. Jadi selama ini Nane diam-diam mengetahui semuanya. Lalu mereka pun pergi dengan menaiki mobil Barnis. Saat hampir sampai di lokasi, Peng tiba-tiba menghilang. Kemudian Duchess yang mengendarai mobil sangat kencang membuat mereka jatuh ke jurang. Di sisi lain, Peng dan makhluk ajaib dikurung di sebuah gua oleh Nian. Yi, Jin, dan Barnis terjatuh di atas lumpur. Mereka harus keluar dari sana sebelum tenggelam ke dalamnya. Di sini Jin baru mengetahui nih bahwa biola Yi tidak memiliki sihir karena senar dari bulu Everest telah putus. Dan senar yang dipakai senar biasa. Jin semakin putus asa karena tidak ada harapan selamat jika tidak ada senar ajaib. Yi mempunyai ide menggunakan tongkat Barnis untuk naik ke ranting pohon, lalu menyelamatkan Jin dan juga Barnis. Setelah itu mereka mengikuti jejak kaki naga di sana.
Tapi jejak kaki itu menghilang. Kemudian Yi baru menyadari nih salah satu Minticon masuk ke dalam tasnya. Dia memberitahu untuk mengikuti jejak debu milik Minticon yang berada di tanah. Sementara itu Nian membawa Everest keluar. Ia mengikuti jejak Minticon hingga Jin menemukan gua tersembunyi dari penglihatan kacamatanya. Lalu Yi menaruh pangsit di depan gua agar Nian keluar dari sana. Nian pun keluar sambil membawa Everest. Mereka kaget nih melihat sosok Nian yang nyata. Melihat mereka, Nian sangat marah. Lalu Everest bersenandung menenangkannya. Melihat itu Yi tahu nih bahwa Nian tidak memakan mereka. Dia merasakan kesedihan dari Nian. Yi mendekatkan diri dengan Nian. Tiba-tiba Peng dan makhluk ajaib lainnya keluar dari gua mau menyerang Nian dengan menggunakan petasannya. Tapi petasan itu meledak di dalam gua dan membuat tempat tinggal Nian hancur. Melihat itu Nian kembali marah dan membawa Everest pergi dari sana. Yi dan lainnya mengejar Nian dengan terbang dibantu dengan Feng Huang dan juga Saber Koi. Ternyata Nian pergi ke pusat kota di mana festival diadakan. Terlihat semua orang ketakutan melihat sosok Nian. Yi dan lainnya pun sampai nih, lalu Saber Koi menyerang Nian. Tapi Saber Koi kalah dan membuatnya terluka. Kemudian mereka bekerja sama untuk mengecoh dan menyerang Nian. Di sini Everest menenangkan Nian, tapi gagal dan malah membuatnya semakin marah. Lalu Baris meruntuhkan besi di atas Nian, namun tetap saja Nian kembali bangkit dan mau menyerang Yi. Kemudian datang Ibu Nainai menyelamatkan Yi. Mereka mengetahui semua yang terjadi. Lalu Yi mempunyai ide nih memainkan biolanya dengan irama yang dimainkan mendiang ayahnya, karena dia tahu kesedihan yang dirasakan Nian. Mendengar itu Nian akhirnya takluk kepada Yi. Kemudian Everest dan lainnya takjub melihat permainan biola Yi yang ajaib. Padahal senarnya bukan dari bulu sihir Everest. Di sini Yi menyadari bahwa kekuatannya untuk melindungi keluarga dan Nianlah yang membuat biolanya menjadi ajaib. Mereka juga sadar bahwa selama ini Nian bukanlah makhluk ganas yang seperti legenda ceritakan. Yi meminta Nian berteman dengan mereka sama seperti makhluk ajaib lainnya agar dia tidak kesepian. Tiba-tiba Nian terjatuh lemas karena cakarnya yang terluka. Lalu semua orang menghampiri mereka dan bisa melihat semua makhluk ajaib itu. Yi dan lainnya bingung melihat itu. Lalu di akhir film, si bocil dari kuil tersenyum kepada Yi dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.